Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara, Shalom. Berjumpa lagi dengan saya di dalam pelayanan renungan pagi di pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang menonton dan mendengarkan renungan bersama dengan saya dalam keadaan yang baik dan sehat. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mengucapkan syukur di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita dan berbahagia untuk kesehatan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang terus kami terima dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup hari ini karena Engkau memberikannya kepada kami. Tidak ada satu balasan dari kami ya Tuhan selain mengucapkan syukur kepadamu dan memberikan hidup ini untuk melakukan hal-hal yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, izinkan kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberi pengertian bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu yang kami dengarkan boleh menuntun hidup kami untuk kami bertindak sebagaimana mestinya murid-murid Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi hari ini, kita buka dan kita baca di dalam Alkitab kita, Kitab 2 Tawarikh pasal 14 ayat 9, 10 dan 11. Firman Tuhan berbunyi, Jerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Jefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian singkatnya firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah aman di dalam Tuhan. Saudara-saudara, rasa aman merupakan salah satu kebutuhan pokok kita sebagai manusia biasa. Tanpa rasa aman, tentunya kita menjalani hidup ini dalam ketakutan, dalam kekhawatiran dan was-was. Tapi sebaliknya, bila kita memiliki rasa aman, maka kita boleh aman, tenang, dan kita boleh bebas melakukan kegiatan kita tanpa harus ada banyak kekhawatiran dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, bagi gua tentara, polisi, atau satpam, atau apapun jenisnya yang menjadi keamanan bagi kita, memiliki keterbatasan untuk memberikan keamanan bagi kita. Tetapi walaupun begitu, ancaman, bahaya dan sebagainya itu bisa terjadi kapanpun. Dan kita tidak tahu kapan itu menghantam kita, segala bahaya-bahaya tersebut. Oleh karena itu, keamanan yang sesungguhnya kita dapatnya dari mana? Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca barusan merupakan kisah Raja Asa dalam kepemimpinannya. Ia melakukan gebrakan reformasi yang sangat baik ketika dia memimpin bangsa Yehuda. Kalau kita melihat dari ayat kedua, ketiga, dan keempat, kita melihat bagaimanakah kehidupan pribadi daripada Raja Asa antara dia dengan Tuhan. Alkitab mencatat Raja Asa melakukan apa yang benar, yang adil di mata Tuhan. Tidak hanya hubungannya dengan Tuhan, ia melakukan gebrakan-gebrakan yang lain, yaitu ia menuntut bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi tidak hanya diri dia, tidak hanya hubungan di hadapan Tuhan, tapi hubungan rakyat yang ia pimpin dengan Tuhan. Dan tidak hanya itu,
Ia menghancurkan segala ilah-ilah dunia yang berada di sekitar bangsa Yehuda. Saudara-saudara, dalam kepemimpinannya hal yang baik dilakukan dan Alkitab mencatat dia sangat benar. Dia melakukan yang baik di mata Tuhan. Saudara, hingga pada masa kepemerintahannya orang-orang Ethiopia Zerah berperang melawan orang-orang Yehuda, dan yang memimpin pasukan itu adalah Raja Asa sendiri. Saudara-saudara, apa yang membuat Raja Asa begitu yakin dengan peperangan yang ada? Apa yang membuat Raja Asa bisa mengalami keamanan, perlindungan pada akhirnya dan kemenangan? Karena ia mengalami keamanan dari Tuhan. Apa yang membuat Tuhan memberikan keamanan kepada Raja Asa dan seluruh prajurit-prajurit daripada bangsa Yehuda? Karena Raja Asa dan orang-orang Yehuda telah mencari Tuhan. Itu didahului oleh Raja Asa sebagai pemimpin bangsa Yehuda. Dan diikuti oleh seluruh rakyat Yehuda, mereka mencari Tuhan. Bahkan Alkitab yang kita baca barusan Bapak Ibu Saudara, ketika peperangan dimulai, Asa masih mengingat tentang kuasa Tuhan. Asa masih mengharapkan Tuhan yang berperang. Doa yang dia naikkan di hadapan Tuhan pada saat itu adalah doa kesungguhan, doa yang betul-betul dari iman kepercayaan dia. Dan saya percaya doanya itu bukan hanya doa dari dia, tetapi seluruh prajurit dan juga bangsa Yehuda. Dan doa itu didengarkan oleh Tuhan. Alkitab mencatat di ayat yang selanjutnya, Allah memukul kalah orang-orang Ethiopia di hadapan Asa sendiri. Wow. Keamanan boleh diterima oleh Asa dan prajurit Yehuda, bahkan bangsa Yehuda, karena Tuhan di pihak mereka. Jadi tidak ada kesulitan ketika kita ingin mengalami keamanan dari Tuhan. Cukup apa? Cukup kita memiliki hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Dan kita juga boleh membangun iman sesama kita agar mereka juga percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, alhasilnya Asa dan bangsa Yehuda mengalami kemenangan dan keamanan dari bahaya yang ada. Saudara-saudara yang terkasih, di situasi yang kita alami pada saat ini adalah situasi yang sangat-sangat membuat hidup kita itu kesulitan. Di tengah wabah ini, pemerintah menganjurkan untuk kita prokes 5M, mengikuti vaksinasi, menjaga kesehatan kita. Ini merupakan salah satu keamanan bagi kita untuk kita jauh dari wabah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya, tidak cukup hanya mengikuti prokes 5M. Tidak cukup hanya mengikuti vaksinasi 2 kali. Tidak cukup hanya kita menjaga pola makan kita yang baik, yang sehat. Tapi lebih baik lagi, kita meminta keamanan itu dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita melihat bagaimanakah kehidupan orang-orang yang tidak di dalam Yesus Kristus. Mati pun kita sudah ada jaminan bagi kita karena di dalam Yesus Kristus. Amin. Bahaya ada di mana-mana dan kita tidak tahu kapan bahaya itu ada menimpa kita. Tetapi bila kita mengharapkan Tuhan memberikan keamanan dan perlindungan kepada kita, percayalah sebagaimana doa dari Asa, demikian pun doa kita akan mengalami keamanan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tahu jawaban yang pasti, di manakah kita aman? Siapakah yang memberikan keamanan kepada kita? Itu di dalam Tuhan. Kapankah kita bisa aman? Ketika kita mengalami melakukan hal yang benar, yang baik di mata Tuhan, sama seperti Raja Asa dan orang bangsa Yehuda. Dalam kepemimpinannya, ia melakukan hal-hal yang benar, mengajak semua orang-orang Yehuda untuk ikut dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan sesungguhnya. Itu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahkan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa orang saya melihat dengan mereka
memiliki mantra, ilmu hitam, gaib, ya, jimat. Mereka berpikir bahwa itu yang memberikan keamanan dan perlindungan kepada mereka kemanapun mereka pergi. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu di sini, itu bukanlah sarana untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi kita. Itu hanya tipu muslihat dari iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis menggunakan sarana-sarana jimat, mantra-mantra ilmu gaib berupa kris, berupa susuk lah, atau dari cincin, ya, batu akik itu, dan segala macam sarana-sarana yang lain. Itu hanya tipu muslihat iblis, sehingga kita bisa meragukan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9a, ya, saya akan baca kepada kita semuanya. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9a. Firman Tuhan berbunyi, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Jadi Allah menjelajah seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh mencari Dia. Jadi kita akan mengalami keamanan itu atas kedaulatan Tuhan, bukan atas apa yang kita miliki, sarana-sarana dunia yang hanya sementara dan tidak benar di dalam. Mari melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita diajarkan untuk hidup benar agar kita mengalami keamanan dari Tuhan. Lihat di situasi sekarang ini kita menghadapi wabah. Wabah ini bukan wabah sembarangan, dan bukan wabah yang biasa-biasa saja. Untuk mengalami keamanan, maka sempurnakanlah segala sesuatu yang baik untuk kita, seperti yang pemerintah anjurkan: prokes, vaksinasi, pola makan yang sehat, dan lebih utama lagi, kita harus tetap memiliki harapan, keamanan, dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami akan mengalami keamanan bila kami hidup benar dan baik di mata-Mu. Melalui segala tindakan-tindakan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi pengaruh yang baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan atas keamanan yang Engkau sediakan bagi kami sampai hari ini. Dan kami juga meyakini bahwa hari ini yang kami lalui, kegiatan yang kami lakukan, aktivitas yang kami kerjakan juga akan Tuhan pantau kami, dan Engkau akan memberikan keamanan bagi kami. Materikan firman-Mu Tuhan, dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu melakukan hal-hal yang benar dan mengutamakan bahwa keamanan dan perlindungan itu hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah. Berkati setiap pendengar dan penonton renungan ini. Engkau memberkati pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan harapan-harapan mereka. Kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami baik sengaja maupun tidak. Layakkanlah kami untuk selalu berkenan kepada-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih telah mengikuti renungan ini bersama dengan saya. Kiranya melalui firman Tuhan di pagi hari ini boleh menuntun kita untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat bekerja satu hari ini. Ingat tetap ikuti anjuran pemerintah karena wabah pandemi masih berada di sekitar kita. Tuhan Yesus melindungi kita sepanjang hari ini. Shalom.